kain yang saya pakai ini ditunggu istri di rumah ya Rasul. Kalau saya lambat pulang, saya ikut zikir, bini saya tak sholat. Netes saya mata Salabah. Rasul pun nangis. Luar biasa dedikasi sahabat, memenuhi suara azan, bawa kain satu-satunya Pak. Selesai sholat pulang dia, karena kain itu ditunggu oleh istrinya di rumah. Satu ketika ada sahabat Rasul yang kena tegur. Kenapa ditegur? Setiap kali selesai subuh kita Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Selesai subuh lompat, selesai subuh lompat, pergi meninggalkan majelis zikir. Rasul perhatikan, ini budak hiji kunaon ya, beres sholat loncat hayo. Sama Rasul dipanggil, Salabah, mana ka dia? Aya naon ya Rasul? Ada apa ya Rasul? Enggak, saya perhatikan kok kau ini asal selesai sholat loncat selesai. Arab nangin di sini Mas, mau kemana? Aduh gimana cerita ya? Iya sampaikan mau kemana? Kita ini selesai sholat ada zikir, kadang ada tausik, bahkan kadang wahyu, ada hadis. Zaman Rasul itu wahyu kan sering turun. Kau mau kemana? Saya malu cerita aja apa sebabnya. Selesai sholat kita Allahu antas salam, kau Allahumma lantas jalan. Kau macam orang munafik. Salabah namanya kawan nih. Memang orang munafik itu di masjid macam burung dalam sangkar. Makanya saya panggil adik-adik tadi, siapa koordinatornya? Janganlah begitu. Kita ini di masjid seperti harusnya ikan dalam air. Betah, kemana lagi kita nak cari perlindungan kepada Allah ketika musim bencana, musim musibah, musim corona, kalau tidak di rumah Allah. Inilah bangunan terindah, bangunan termewah, bangunan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semewah apapun istana Bapak, dibanding dengan masjid tak ada apa-apanya. Lihatlah, selesai kita berwudu, melangkah ke masjid, itu masuk langkah kaki kanan, sendal sepatu dicopot, cepot masuk masjid. Ini rumah Allah. Peraturan yang berlaku di sini peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita. Semoga kehadiran kita subuh ini, setiap langkah kaki kanan kita menjadi diangkat derajat kita oleh Allah. Setiap langkah kaki kiri kita asbab dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan kita oleh malaikat Allah, dua sip gelombang malaikat, malaikat jaga pagi, malaikat jaga malam. Karena subuh ini adalah jawaban. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum perang dan memenangkan peperangan, subuh pasukan di absen. Subhanallah. Rasul ketika mau mengangkat pejabat, subuh ini medianya, metodenya, subuh ini tempatnya. Karena subuh orang bebaskan dari orang-orang munafik. Berat munafik ini. Subuh kalau dia bisa merangkak, jalan sambil merangkak ke masjid ini, orang munafik. Andai dia tahu fadilah dan manfaat daripada subuh berjamaah. Siapa yang subuh berjamaah bagaikan sholat tahajud sepanjang malam. Masya Allah. Ada Bapak yang pernah sholat tahajud sepanjang malam? Enggak akan sanggup. Nabi yang sanggup. Jadi amalan berjamaah subuhnya amalan Nabi. Fadilahnya, pahalanya tak akan bisa dihitung. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian melanjutkan dengan salat Isra, sama dengan haji dan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Berbahagialah bapak dan ibu yang dipilih Allah untuk hadir sholat berjamaah subuh. Manusia-manusia pilihan. Salabah, ada apa? Begini ya Rasul, saya ini kan susah. Lalu kalau saya selesai sholat tidak langsung pulang, istri saya tak sholat. Loh memang kenapa? Kain yang saya pakai ini ditunggu istri di rumah ya Rasul. Kalau saya lambat pulang, saya ikut zikir, bini saya tak sholat. Netes saya mata Salabah.
Rasul pun nangis. Luar biasa dedikasi sahabat, memenuhi suara azan, bawa kain satu-satunya Pak. Selesai sholat pulang dia, karena kain itu ditunggu oleh istrinya di rumah. Ya Rasul, baik, udahlah, lupakan segala kesedihan itu, doakan saya ya Rasul. Doa apa? Agar saya kaya ya Rasul. Kalau saya kaya tak perlu istri saya susah-susah nunggu saya ya Rasul. Tak perlu dia antri. Saya bisa sholat dengan baik, istri saya pun bisa sholat dengan khusyuk di rumah. Doakan saya ya Rasul, supaya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, mobil Alphard akan saya parkir di depan masjid. Saya akan pakai pakaian terindah, huzu zinatakum inda kulli masjid. Saya nak pakai pakaian terbaik untuk sholat di masjid ya Rasul. Sebagai Rasul tentu tahu dampak apa yang akan terjadi. Sa'labah, aku sayang sama kau. Ya doakan, bukan itu masalahnya. Sedikit kau syukuri, itu lebih baik daripada banyak. Tapi kau lupa diri. Tidak ya Rasul, aku tak akan lupa diri ya Rasul. Aku malu kepada Allah ya Rasul. Malu karena selesai sholat meninggalkan zikir, selesai sholat tidak wirid, karena kain sarung aku ditunggu sama istri dulu. Doakan sajalah ya Rasul. Namanya Rasul kan pasti mustajab doanya. Doakan saya jadi orang kaya. Baiklah, karena mendesak Sa'labah didoakan jadi orang kaya. Allahumma rzuq Sa'labah. Dikasihlah kambing 2 ekor, kambing hamil. Tidak jelas siapa yang menghamili. Tak tahu suaminya di mana. Didoakan, berhasil. Mustajab ini doa Rasul. Minggu pertama kambingnya jadi 8, minggu kedua jadi 16, minggu selanjutnya 32. Terus berkembang. Lama-lama Sa'labah masbuk. Tadinya sebelum azan dia sudah ada di depan. Sebelum azan Bilal, Sa'labah sudah ada di situ nongkrong, nungguin azan sambil berzikir, mendengarkan segala yang diinformasikan oleh langit. Setelah kaya punya kambing, sibuk dia masbuk. Rasul sudah mulai astagfirullah, celaka Sa'labah. Lama-lama bukan masbuk, tak nampak Pak. Astagfirullah. Sa'labah kemana? Sibuk ya Rasul. Sibuk. Iya. Sibuk apa? Ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kaya masih miskin, bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Setelah dia kaya, punya kambing, punya harta, punya mobil, punya segala, tak nampak lagi di masjid. Inilah musibah yang paling besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tak panjang kita di Sa'labah, karena bukan itu kajian kita. Inti kajian kita subuh ini spirit. Semoga kita hadir senantiasa melaksanakan sholat berjamaah subuh. Ya Allah, semoga di subuh ini hadir orang-orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal namanya di langit.